Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuisisi teknologi informasi pertemuan ke-7. Ya, semoga kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat, 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 semangat. Ya. Ya, materi hari ini mengenai analisis manajemen proyek. Nah, ini materinya sesuai RPP dari yang diberikan dari pihak kampus ya. Nah, ini pertemuan ke-7 analisis manajemen proyek ya. Nah, ini analisis manajemen proyek itu ngapain aja sih? Kita lihat ya. Ya, analisis manajemen proyek itu seperti ini ya. Nah, dimulai dari pembuatan proposal. Nah, ini jadi seperti kita mau ngajukan proyek ya ke pihak yang berwenang. Nah, jadi kita ingin ngajukan proposalnya, terus presentasi. Kalau sudah disetujui, terus nanti kita kalau belum setuju kita negosiasi, terus kalau sudah setujui terus kontrak ya, tanda tangan kontrak. Nah, itu ya. Jadi intinya seperti kita mau ngajukan proposal proyek yang akan dilaksanakan ya. Ya, dimulai dari proposal, menyusun proposal, informal proposal, persetujuan internal, presentasi proposal, negosiasi, dan akhirnya tanda tangan kontrak. Nah, itu ya. Ya, contoh proposal manajemen proyek itu ya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini mata kuliah akuisisi, jadi hampir mirip dengan mata kuliah manajemen proyek ya. Nah, ini proposalnya adalah pengadaan jaringan komputer di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jurusannya. Nah, ini dimulai dari pendahuluan ya. Pendahuluannya project charter, nama proyeknya pengadaan jaringan komputer, tanggal mulai proyeknya 7 April 2014, tanggal selesai proyek 8 Agustus 2014. Manajer proyeknya ada 3 orang ya. Tujuan proyek ini berkaitan dengan untuk membangun sebuah jaringan komputer ya, yang memberikan kemudahan bagi pihak kampus dan pihak mahasiswa. Faktor penentu keberhasilan ini ya manfaat yang diharapkan adalah ya setelah dibangunnya proyek diharapkan nanti ada berguna bagi pihak kampus dan pihak mahasiswa. Terus kemudian pendekatannya ada tujuan dan tahapan. Ada cakupan proyek ya, spek kebutuhan fungsional ya, komputer dan software kemungkinan. Ya, ini ada kebutuhan non fungsional. Terus ada ruang lingkup ya, penyampaian proyek, kriteria penerimaan proyek, batasan. Ya, batasan ini berguna untuk kira-kira saya membangunnya bagian apa saja sih, ya mana yang tidak saya bangun. Nah, itu. Kemudian ada daftar milestone ya. Nah, daftar milestone itu seperti jadwal proyek ya. Jadi mulainya kapan, terus di dalam proyek itu mungkin ada beberapa tahapan. Nah, tahapan 1 mulai kapan, tahapan 2 mulai kapan, tahapan ketiga mulai kapan ya. Nah, ini batasan-batasan mulai proyek dan deadline selesainya proyek ya. Nah, mulai proyeknya 7 April 2014, ada project catat tanda tangan ini dan macam-macam sampai penerapan instalasi jaringan komputer ya. Ada tanggalnya semua. Terus sampai dengan testing proyek selesai 8 Agustus 2014. Ya, itu ya. Jadi milestone itu seperti daftar jadwal mulainya proyek, tahapan proyek, dan deadline proyek. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau proposalnya lengkap, nah itu banyak sekali ya. Ini sampai 12 halaman. Nah, coba Anda buat seperti ini ya. Buat Anda silakan buat seperti ini ya. Nanti isi proposalnya itu ya mirip seperti di atas. Ada pendahuluan, project charter, tujuan proyek, faktor penentu keberhasilan, manfaat yang diharapkan. Pendekatan dalam manajemen proyek, ada tujuan proyek, tahapan pendekatan proyek, dan milestone. Nah, ini yang Anda bikin 3 ini saja ya. Yang Anda bikin 3 ini saja sesuai yang saya tulis itu ya. Isinya itu saja. Dimulai dari pendahuluan, pendekatan dalam manajemen proyek, dan daftar milestone ya. Setelah Anda buat proposalnya ini, kemudian Anda bikin proposalnya ya. Nanti kalau waktunya cukup, nanti kita presentasikan terus saya lihat. Nah, itu. Nah, jadi sebelum Anda buat proposal ini, silakan mengumpulkan judulnya dulu kepada saya ya. Nah, itu silakan mengumpulkan judulnya dulu kepada saya.
Kalau ada yang pertanyaan atau ada yang kurang paham atau bingung, silahkan tanyakan lewat WA ya. Ya, jadi silakan Anda buat. Nah, ini membuat proposal dan membuat presentasinya saya berikan waktu sampai tanggal 29 ya. Ya, membuat proposalnya dan membuat presentasinya saya berikan waktu sampai tanggal 29 April 2022. Ya, saya tunggu ya. Kalau sudah dikirim ke email yang biasanya. Kalau sudah ngirim email, terus saya di WA ya, saya di WA. Nah, nanti kita janjian untuk presentasi. Nah, ini berikutnya hanya penjelasan mengenai milestone ya. Ya, milestone itu berguna sebagai tanda dimulainya tahapan penting sebuah proyek atau pekerjaan, sebagai peringatan deadline dalam proyek, sebagai pusat atau pos sinyal berakhirnya sebuah tahapan penting dalam proyek. Nah, itu saja ya. Silahkan Anda kerjakan tugasnya, bikin proposal dan membuat presentasi. Saya tunggu sampai tanggal 29 April. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.